Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim, NIM 2003-04243, kelas 2A MGT 4. Saya akan membahas tentang seluruh materi di semester 2 ini. Pertama, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama, mengetahui bahwa struktur organisasi yang dibentuk memiliki konsekuensi dalam proses penciptaan tujuan organisasi. 2. Mengetahui 4. Konsekuensi utama dari sebuah struktur organisasi, yaitu adanya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. 3. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan kekuasaan dan kewenangan. 4. Mengetahui manfaat dan kedalaman delegasi wewenang. Pengertian kekuasaan, power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuatan dapat berkonotasi positif walaupun negatif. 2. Motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Motivation is the of the rooted because people in certain way. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan tradisional terkait dalam Taylor, semakin produktif kerja maka semakin besar inisiatifnya. Pendekatan realistis manusia dikaitkan realistis antar manusia memberi motivasi antar pekerja. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. 1. Mengetahui bahwa kelompok kerja dan komunikasi merupakan bagian penting dari fungsi pengarahan dan implementasi. 2. Mengetahui bagaimana kelompok kerja efektif dapat terbentuk dan terhindar dari konflik dalam organisasi. 3. Mengetahui bagaimana mengelola konflik dalam organisasi. 4. Mengetahui peran komunikasi dalam kelompok kerja dan organisasi. 5. Mengetahui proses dan pola komunikasi dalam organisasi. 6. Mengetahui manfaat teknologi informasi dalam mendukung komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Manajemen konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan. Konflik merupakan suatu bagian yang alami dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam semua organisasi. Faktor manusia. 1. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya pemimpinan. 2. Personil yang mempertahankan peraturan secara kaku. 3. Timbulnya karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, sifat dan sikap otoriter.